di SD 199 ini ingin berdiskusi dengan Bapak tentang dilema-dilema ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah yang Bapak pimpin. Kebetulan Bapak adalah Pak Bambang, itu kepala sekolah SD 199 Purwodadi di tempat di mana saya bertugas. Jadi mohon izin waktunya Bapak untuk menyampaikan beberapa pertanyaan terkait permasalahan kasus-kasus. Boleh Pak. Ini Bapak, yang pertama yang saya tanyakan adalah selama ini tentunya di sekolah itu ada banyak permasalahan, gitu ya, ada kasus-kasus dan sebagainya. Pertanyaannya yang pertama adalah selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus berkaitan pada dilema etika dan rujukan moral. Terima kasih Pak Agus ya selaku penggerak yang sedang melaksanakan program Pak. Kebetulan SD kita ini SD Negeri nomor 19799 Purwodadi yang mana tidak terlepas yang namanya kasus. Makanya dalam pelaksanaan pengidentifikasian kasus tersebut kami Pak di sekolah ini memiliki dua teknik, yaitu yang pertama dilema tentang etika, yang kedua adalah rujukan moral. Yang mana dilema tentang etika itu adalah kasus yang sama-sama benar dilaksanakan. Contoh, contohnya misalnya seorang anak didik dia tidak bisa membaca, namun dia tidak naik sekolahnya. Dan hari ini harus ada kenaikan. Kalau seandainya kita tidak naikkan kan gimana ya Pak ya? Masalahnya satu, usia mungkin bertambah, di sisi lain kita perlu menaikkan. Itulah yang namanya dilema etika Pak. Jadi dua kasus, dua permasalahan yang kita selesaikan. Jadi di sekolah kita ini ada anak yang memang seharusnya dia tidak naik, tapi kita naikkan karena ada moralitas dari Pak ya. Bagaimana mungkin kondisi anak dan sebagainya. Sehingga itu pun menjadi hal yang benar seperti itu ya. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya, bagaimana cara pengambilan keputusan hal tersebut, masalah dilema etika anak yang akan dinaikkan tadi Bapak? Begini Pak ya, kami cara membuat atau mengambil keputusan ini tentunya kami mengumpulkan buku. Dalam bentuk kata kami memusyawarahkan dalam hal tersebut. Tadi yang saya sampaikan itu, ini loh bagaimana menurut para guru. Kalau guru sudah mengatakan iya Pak karena begini alasannya, maka itulah suatu keputusan yang kami ambil. Untuk langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya pertama saya paparkan dulu tentang keempat permasalahan yang kita paparkan. Setelah itu kami mengadakan suatu musyawarah, baru menarik kesimpulan keputusan yang dilaksanakan. Langkah-langkahnya. Sehingga memang keputusan yang dibuat itu akhirnya memang menjadi kesepakatan bersama, terus faktor-faktor juga sudah ditelaah bersama itu ya, sehingga sudah menjadi keputusan yang bulat. Keputusan itu yang kita laksanakan Pak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, cukup menarik. Ini bagaimana kalau selama ini kan kalau tidak naik ya sudah tidak naik saja kan, tapi ternyata ada pilihan. Oh iya, secara moralitas si anak ini perlu juga diberikan semacam motivasi. Harapannya mungkin agar lebih depannya mungkin lebih giat belajar. Selanjutnya, apa yang dianggap efektif dari kasus ini Bapak sehingga keputusan itu akhirnya dapat diputuskan bersama-sama? Maksudnya Pak? Gimana Pak? Pertanyaan Bapak. Apa sesuatu yang dianggap efektif pada permasalahan ini? Nah, begini Pak ya. Langkah apa yang diambil? Tapi apa itu yang pertama? Iya Pak, betul. Begini Pak, saya mengambil efektif tadi itu Pak yang Bapak tanyakan itu lebih cepat, lebih bagus. Karena akan ketemu dengan pertanyaan-pertanyaan khususnya dari orang tua murid yang tidak mengerti Pak, tidak mengerti sehingga kok anak tersebut tidak bisa apa-apa, kok bisa naik kelas. Dengan adanya seperti itu efektif dan selesai sudah, maka tidak akan terkandung pertanyaan yang sekiranya
susah untuk dijawab dan mereka akan mengerti. Nah, tadi saya katakan anak ini tidak bisa naik sementara umur dia tidak bertambah. Kalau saya tidak naikkan nanti seperti apa katanya. Kadang-kadang anak itu kan Pak memang tidak bisa di bidang ini, bidang yang satunya umur dia. Seperti dia tidak bisa baca, tidak bisa matematika, tapi dia jago di olahraga. Betul Pak. Itulah Pak, makanya itulah yang saya putuskan dalam ketertiban saya. Nah, dan orang tua pun mungkin tidak mengerti, tahunya kan seperti itu. Tapi kan kalau sudah kita papar seperti itu, orang tua akan mengerti. Itu berarti langsung dengan menyelesaikan tantangan-tantangan yang muncul ya Pak ya, betul, langsung antisipasi demi untuk ya memang akan semakin efektif Pak. Benar sekali, saya sepakat. Sehingga kalau sudah seperti itu maka keputusan yang kita buat pun kuat karena argumennya juga kuat Pak ya. Dan saya sangat sepakat sekali Pak. Memang bisa jadi anak kan berbeda-beda ya Pak ya, berbeda-beda. Menarik sekali, bisa jadi dia memang tidak unggul di matematika, tapi unggul di olahraga. Bidang yang lainnya. Kita 10 tahun yang akan datang dia mau jadi atlet. Matematika tidak untuk dipakai, tidak apa-apa, ada kalkulator sekarang. Makanya itulah Pak, kami dari identifikasi kasus yang tadi saya sampaikan, saya lebih bertitik berat kepada moral Pak. Moral, jadi kapan lagi kita memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Jangan sampai kita mendiskriminasi dengan adanya dia tidak bisa matematika lalu dia tinggal di sekolah. Jadi upaya kita seperti apa untuk mendukung mereka agar tumbuh menjadi yang terbaik. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya adakah jadwal atau cara Bapak dalam mengidentifikasi permasalahan ini? Di dalam bentuk apa, catatan atau apa? Begini Pak, kami ini guru-guru di sekolah ini tuh Pak, ada masalah yang saya pernah sampaikan untuk membuat tentang buku kasus Pak. Jadi kita bisa melihat, bisa mengidentifikasi, bisa memantau ke atas mana dari kelas 1, kelas 2 dan sampai dengan kelas 6 itu kasus-kasus apa yang ada di sekolah ini dan bagaimana cara penyelesaiannya itu kami bukukan Pak. Sehingga kita evaluasi nantinya dari kasus yang berkembang selama ini apa akan lebih banyak apa jadi sedikit. Itu Pak dalam bentuk buku penanganan kasus per wali kelas ada Pak. Sehingga mudah ya Pak ya, perkembangannya bisa dilihat gitu ya Pak ya. Makanya tadi saya katakan dengan adanya buku tersebut kan bisa menjadikan evaluasi. Apakah dari kasus ini makin bertambah atau berkurang? Kelihatannya dari buku kasus. Dan buku kasus itu tidak lepas dengan pemanggilan orang tua Pak. Jadi dalam penyelesaian masalah itu apapun bentuknya tetap kami memanggil orang tua. Orang tua itu menandatangani juga buku kasus tersebut sehingga tahu anaknya dalam pergaulan di sekolah itu inilah kasus. Kasus kan bukan berarti Pak, bukan berarti kasus permasalahan jelek saja. Kasus itu banyak Pak. Bisa saja yang terbaik, bisa saja jelek, itu namanya kasus. Itu Pak. Terima kasih Bapak. Ini masih ada yang ingin saya tanyakan Pak mengenai dari pengambilan keputusan yang telah Bapak sampaikan tadi sehingga terciptalah sebuah keputusan bahwasanya si anak ini naik gitu ya Pak ya. Si anak ini naik. Faktor apa yang mempermudah terutama dalam pengambilan keputusan tersebut? Apa yang membantu Bapak sehingga lebih gamblang di dalam memutuskan? Ada tidak kira-kira? Sebenarnya yang lebih mempermudah saya itu ya tadi Pak, dukungan dan masukan-masukan daripada kawan-kawan kita di sekolah ini. Karena yang namanya sekolah tidak mungkin bisa memutuskan tanpa adanya suatu kebersamaan. Jadi kami berharap kepada masukan dari guru-guru yang berpotensi dalam hal kata yang peduli dalam hal ini dan memberikan masukan kepada kami. Ini pertanyaan terakhir Pak. Iya Pak. Mengenai masalah ini dari kasus tersebut pelajaran apa yang bisa diambil dari permasalahan ini Pak? Kalau kami dari pertanyaan Bapak dari awal sampai tadi katakan yang terakhir Pak, saya tetap berorientasi kepada yang mengedepankan aspek moral. Dengan adanya aspek moral yang kita kedepankan, sehingga sekolah ini bisa menjadikan sekolah yang bisa memanusiakan manusia Pak. Artinya tidak mendiskriminasikan murid dengan kelemahan. Makanya saya berpedoman kepada aspek moral yang saya terapkan.
sehingga keputusan itu pun akhirnya sesuai dengan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku didukung oleh moralitas ya Pak ya. Betul. Jadi dengan aspek moral itu tentunya tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku di dalam. Karena sebenarnya juga membuat anak itu naik juga bukan sesuatu yang salah. Iya, betul. Tidak ada sangkutannya dengan hukum dan sebagainya ya Pak ya. Iya betul Pak. Betul. Tapi kan tadi saya katakan kebijakan lebih utama Pak. Iya. So, jadi dari awal saya sampaikan kita kan bukan untuk menghukum anak, artinya kita kan membimbing, memberikan terbaik kepada anak sehingga anak itu merasa tidak terdiskriminasikan seperti tadi. Jadi tumbuh selalu biasa walaupun mereka mempunyai kelemahan-kelemahan di bidang lain tapi keunggulan di bidang lain. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya, sangat mencerahkan dan memotivasi kita semua bagaimana memberikan keputusan yang terbaik dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian saya kurang begitu bagus dalam pencapaian kata kami karena itulah keberadaan kami. Ini cukup menarik Pak. Besok-besok lagi pengen diskusi sama Oke, Bapak lagi. Pak. Banyak belajar dari Itu Bapak. terbuka untuk Oke. Bapak. Ya. Assalamualaikum. Masih Pak ya? Ayo Pak. Waalaikumsalam Pak. Ini Bu, mohon waktunya dan mohon maaf mengganggu. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari KJ Jawa Barat. Ini mohon izin kepada Ibu untuk sedikit wawancara tentang etika moral. Yang mana Ibu selaku kepala sekolah SD 154 Purwodadi adalah salah satu kepala sekolah yang ingin menjadi tempat saya berbagi pengalaman tentang etika moral ini. Mudah-mudahan Ibu ada waktu dan bersedia. Insya Allah bersedia, insya Allah ada waktu. Mudah-mudahan dapat membantu. Amin. Amin. Ya. Ya, ya. Ini Bu, dalam hal ini saya ingin sedikit berwawancara lah seperti itu ya Bu ya, tentang Iya, iya. pengalaman, tentang hal-hal yang sudah Ibu terapkan dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan etika seperti itu. Karena tentunya sebagai kepala sekolah pasti menghadapi banyak hal permasalahan, entah itu dari siswa-siswinya, entah dengan orang tua ataupun dengan guru dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan dalam ini adalah selama Ibu menjadi pimpinan di sekolah ini, itu bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral seperti itu. Kalau cara saya mengidentifikasi, kalau menurut saya itu saya memaknai bahwasanya dilema etika itu kasus yang saya hadapi, tapi kasus itu yang dua-duanya sepertinya benar, tidak ada yang satu ini benar tapi yang satunya juga benar juga, tapi kita harus memutuskan dari yang keduanya benar ini gitu. Kemudian kalau yang keduanya itu rujukan moral itu yang satunya benar tetapi ini yang satunya salah menurut menurut hukum peraturan. Tapi memang mungkin itu dianggapnya di sini benar, sebenarnya itu salah. Itu. Untuk kasus yang berkaitan dengan dilema etika tadi tentu cukup menarik ya Bu ya, karena ada dua namanya kasus kan permasalahan gitu ya. Ini ada permasalahan bertentangan bisa menimbulkan perpecahan juga, tapi sejatinya ternyata sama-sama benar seperti itu. Cukup menarik dalam hal ini. Mungkin kalau boleh tahu itu kejadiannya seperti apa Bu, sehingga ada kasus dilema etika. Itu tantangan bagi saya ya. Nah itu kalau yang contoh kejadiannya, kejadiannya itu yang baru-baru ini saya alami itu di sekolah ini itu tentang kegiatan siswa di bidang olahraga yang kebetulan pada waktu itu bulan Maret itu ada kegiatan lomba olahraga tingkat kecamatan. Nah itu tebing tinggi ya Bu? Iya, tebing tinggi. Di tebing tinggi itu ada
olahraga itu yang memang harus dikirim, tetapi ada beberapa rekan guru itu menganggap bahwasanya kalau olahraga ini dikirim itu anak belum mampu untuk ini. Tetapi beberapa orang guru berkeras bahwasanya ini juga harus dikirim gitu. Jadi akhirnya timbul pro kontra. Perselisihan antara, tapi perselisihan di forum saja gitu, bukan perselisihan di luar. Itu ada timbul pro kontra antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Dan akhirnya bagaimana itu, Bu? Dengan pro kontra yang ada itu, akhirnya yang dipilih yang mana? Kami tetap memberangkatkan untuk olahraga gitu. tersebut gitu. Baik Bu, selanjutnya bagaimana pengambilan keputusan yang tadi akhirnya memberangkatkan itu yang berkaitan dengan dilema etika, pas pengambilan keputusannya itu seperti apa? Karena kasus ini berkaitan dengan anak dan guru semuanya, maka kami musyawarah di dalam sesama rekan guru gitu, dengan rekan-rekan guru di sini musyawarah gitu. Dengan musyawarah ini mungkin ini menyampaikan pendapat yang seperti ini, menyampaikan pendapat seperti ini. Mungkin dengan musyawarah dan kami memberikan pengertian, itu timbullah persatuan pendapat sehingga kami memberangkatkan olahraga yang dianggap tadinya tidak mampu itu. Di sini yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah apa yang dianggap efektif dari kasus yang tadi, sehingga kasus yang awalnya mungkin menimbulkan perpecahan dan sebagainya, meskipun mereka sejatinya sama-sama benar Bu ya, tidak ada yang salah ya, berdasarkan hukum dan sebagainya, tetapi berdasarkan etika kita harus tetap memilih yang paling positif gitu ya. Jadi apa yang efektif dari kasus yang terjadi tadi? Banyak sekali kasus yang banyak sekali efektifnya, banyak sekali Pak. Bagi anak saja itu dengan ini anak dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Oh iya, di luar itu seperti ini. Kalau aku tadi tidak berangkat, aku tidak dapat pengalaman ini. Guru pun mungkin seperti itu. Oh iya, kalau tadi anak saya tidak saya berangkatkan, tidak dapat hal-hal yang seperti ini yang seharusnya dia dapat. Kan tidak harus dari sekolah dapat pelajaran ini, dari luar sekolah tidak harus dapat. Jadi ibaratnya si anak pun merasakan suasana di luar, bisa meningkatkan dia ingin belajar lagi gitu ya di tempat di sini. Sebagai motivasi dia. Kalau orang luar dapat, saya juga harus dapat. Iya, seperti itu. Karena sesuai berangkat kan di sini sudah juara tuh. Nah, kita tingkatkan lagi di sana, beradu lagi dengan para juara yang lain. Kalaupun dia mungkin belum memegang keberhasilan, dengan pengalaman ini, aku harus meningkatkan ini supaya aku besok juga berhasil. Jadi reaksi dari siswa bagaimana itu Bu? Sebelum dan sesudah. Jadi penasaran juga kan Bu? Sebelum berangkat gimana, setelah itu gimana anak-anak itu? Memang awalnya dengan kemampuannya anak ini kurang yakin dengan kemampuannya. Aku bisa atau tidak, kita bisa atau tidak. Tapi dengan motivasi dari rekan-rekan guru dan semua pihak yang ada dalam sekolah ini, ayo kita berangkat, ayo semangat. Anak itu berangkat, sudah sampai sana, anak ini bertambah semangat. Pintar-pintar ya itu. Orang di luar pintar-pintar. Masa aku nggak bisa, aku juga harus pintar gitu. Jadi termotivasi. Mereka dengan sendirinya. Gitu. Akhirnya sampai sekarang pun alhamdulillah dia semangat untuk berlatih. Di jam-jam misalnya jam istirahat, Bu, boleh berlatih ini enggak Bu? Silahkan gitu. Termotivasi tadi. Iya, karena termotivasi tadi. Kalau udah berangkat belum tentu tahu. Belum tahu ya. Betul. Ini menarik sekali Bu, masalah yang Ibu sampaikan ini mengenai bagaimana membuat anak itu akhirnya termotivasi untuk berlatih dan dia pun akhirnya berlatih dengan sendiri gitu. Iya. Tetapi dalam masalah ini ada tidak Bu kira-kira tantangan yang terjadi selama akhirnya dalam proses peristiwa ini? Tantangan itu kira-kira apa gitu? Banyak sekali tantangan ya, memang mau berhasil itu banyak sekali tantangan. Kita ikut proses gitu kan. Itu tantangan dari guru, ya tadi adanya guru yang tidak mendukung awalnya, cuman dengan pengertian selesai gitu ya. Selesai. Dengan siswa pun seperti itu. Awalnya ayo ikut,
ayo ikut, enggak bisa, aku enggak bisa. Oh bukan enggak bisa, belum bisa. Kata-kata enggak bisa, jangan diinikan enggak bisa, belum bisa. Kalau belum bisa dia bakalan bisa. Ayo, kamu belum bisa, sekarang berlatih supaya bisa. Seperti itu tantangannya. Ya awalnya berat sekali, enggak bisa. Aku enggak bisa berangkat. Enggak usah dari gitu. Di suasana itu tentu nggak nyaman Bu ya. Anak-anak nyaman, iya. kita mungkin nggak nyaman ya. Iya, seperti itu. Terutama kita kalau karena tantangan seperti ini di kantor itu sepertinya saya sebagai pimpinan itu seperti dianggap memaksakan gitu, dianggap memaksakan. Oh ibu ini nggak tahu kerja saya seperti itu. Tapi ya memang itu risiko harus dihadapi gitu. Dan setelah diklarifikasi nanti mereka jadi mengerti gitu ya, maklum lah ya. Iya, harus dimaklumi itu semua. Karena banyak kan, gitu. Karena menyatukan perbedaan tidak semudah memberikan telapak tangan juga. Benar tuh. Selanjutnya bagaimana yang Ibu sudah sering lakukan terlepas dari kasus tadi gitu kan, pada hal yang lain juga, bagaimana cara Ibu tuh akhirnya memahami, oh ini tuh ternyata ada masalah nih pada guru-guru yang saya bawahi gitu ya, atau anak-anak didik yang saya pimpin itu ada masalah tuh. Gimana Bu cara Ibu menemukan ini ada kasus nih ternyata? Kalau ini dari anak dulu ya. Dari anak itu seringkali kan kita guru seringkali datang duluan. Dari cerita-cerita kita jalan mengelilingi kelas itu seringkali kita mendengar cerita anak-anak, oh guru itu seperti ini. Ada di situ saya mengidentifikasi, oh ini ada kasus ini. Nah kalau dengar rekan guru, seperti itu juga. Seringkali kan di kantor atau kumpul-kumpul itu rekan-rekan itu saling mengungkapkan mungkin rasa sakit hati, mungkin rasa apa, saling ngobrol. Walaupun saya tidak ikut ngobrol di situ, saya mendengarkan, oh ini kayaknya ada masalah ini dari cerita-cerita rekan-rekan guru sesama mereka itu gitu. Ada daya tangkap spesial kalau sekolah. Mudah-mudahan seperti itu. Walaupun tidak dikasih tahu tapi tahu dengan sendirinya gitu ya. Karena mungkin dia dekat juga dia ngobrolnya. Gitu. Sudah feeling juga gitu kan, jadi ngerti jadi ibaratnya tuh tanpa harus mereka memberitahu, ternyata dari Ibu sampaikan tadi kita pun jadi tahu gitu ya. Berarti perhatian yang kita tunjukkan itu bermanfaat juga bagi kita gitu kan. Memang suatu keharusan Pak. Kalau tidak gitu kita nunggu rekan-rekan misalnya melapor, mungkin dia tidak akan melapor bahwasanya ada masalah. Kita harus peka kita sendiri gitu. Itu mungkin 10-1 kalau yang mau melapor bahwasanya ini ada masalah, ini ada kasus gitu. Kalau ini tidak seperti ini, mungkin masalah ini akan berlarut-larut dan tidak akan terselesaikan. Iya, dan akhirnya mungkin kalaupun misalnya tadi kan dengan tadi tidak selesai dengan diskusi dan sebagainya, kalaupun berangkat mungkin yang setuju saja yang berangkat, kan jadi masalah lagi ya Bu ya. Akhirnya tidak adanya ketidaknyamanan di dalam kerja. Kita tidak mau seperti itu. Saling menyalahkan dan sebagainya. Karena belum ketemu tadi. Iya betul. Dalam Ibu mengatasi permasalahan tadi yang memang cukup pro kontra dan memang menjadi beban juga Bu ya bagi seorang pimpinan, itu apa sih faktor-faktor yang akhirnya menyebabkan masalah itu jadi selesai terus sama-sama satu visi misi dan sama-sama memperoleh manfaat, mereka kok akhirnya menjadi sadar gitu Pak. Apa faktor yang menyebabkan itu semua? Intinya kalau kita seorang guru itu berfokus kepada siswa. Kemudian kalau kita sudah berfokus pada siswa, semangat siswa. Siswa ini pertimbangan ya. Semangat sekali setelah diberikan pengertian. Oh nanti kalau kamu ikut ke sana, lomba ke sana, ini loh. Dan kamu nampak orang luar, belajar dengan orang. Itu semangat. Nah, dari semangat anak-anak itulah. Kemudian rekan-rekan guru pun akhirnya antusias ya karena lihat anak-anak muridnya mungkin semangat. Akhirnya ke bawah juga ya, ke bawah suasana. Kemudian karena yang intinya kita saling pengertian. Kalau tidak adanya saling pengertian ya mungkin tidak jadi memberangkatkan gitu karena adanya saling pengertian gitu. Akhirnya terbuka potensi
masing-masing Iya, akhirnya gitu ya. menyadari bahwasanya saya seorang guru, bahwasanya tugas seorang guru ini mendidik, membimbing dan mengajar anak didik gitu. Kalau intinya seperti itu. Kembali ke dirinya masing-masing Iya, akhirnya. jadi mendidik anak, membimbing anak harus sampai tuntas gitu. Tidak ibarat apa namanya pilot itu kan harus mempunyai tiga nilai kan, menerbangkan, mendaratkan dan mengemudi. Dia tidak bisa menerbangkan juga tidak jalan pesawatnya. Harus tuntas tiga-tiganya. Tiga-tiganya harus tuntas gitu. Bisa menerbangkan, nggak bisa mendarat. Enggak bisa turun. Iya, seperti itu. Intinya seperti itu, Pak. Iya. Jadi akhirnya faktor-faktor itu yang akhirnya membuat masalah yang tadi cukup menjadi pikiran akhirnya dapat selesai. Alhamdulillah gitu ya. terselesaikan Dan gitu. semua dapat memperoleh manfaat lah, terutama yang paling merasakan ya guru juga merasakan, tapi anak pasti lebih merasakan lagi gitu iya, ya. betul. Ini Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, dari hal yang telah kita bicarakan tadi yang dari Ibu sampaikan sangat menarik sekali bagi saya seperti itu. Jadi kira-kira itu pelajaran yang bisa diambil itu apa saja Bu dari permasalahan yang telah terjadi? Banyak sekali pelajaran. Kalau dari saya sebagai pimpinan itu cara menyatukan pendapat yang berbeda itu seperti ini, dengan kita memberikan pengertian kepada guru ini dan guru ini akhirnya bersatu. Kemudian selain itu juga anak ini semakin semangat gitu. Guru pun semakin bersemangat untuk membimbing anaknya. Intinya belajar itu tidak harus di sekolah. Memang sekolah tempat belajar, tapi belajar tidak harus di sekolah. Di dunia luar pun kita dapat belajar. Bahkan mungkin banyak pelajaran yang tidak didapat di sekolah tapi didapat di luar sekolah. Itu. Menarik sekali Bu, ini bisa menjadi pembelajaran buat saya gitu ya. Terus juga bisa diambil sebagai contoh juga nantinya ketika ada hal yang seperti itu kami bisa menerapkan, ibaratnya meniru gitu kan, terus menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing seperti itu. Mudah-mudahan dapat membantu. Sangat bermanfaat dan juga mudah-mudahan juga bisa bermanfaat juga bagi pemimpin sekolah di manapun berada gitu ya. Cara penyelesaiannya itu tidak merugikan semua pihak tapi menguntungkan semua pihak. Walaupun awalnya ada dua kubu. Tapi itu tetap tidak terlepas dari dukungan dari komite sekolah itu. Komite yang tetap senantiasa perhatian kepada ini. Kita selalu koordinasi dengan komite. Terima kasih banyak Ibu atas berbagi pengalaman dan sharing pada hari ini. Sangat bermanfaat bagi saya dan mudah-mudahan mampu menjadikan saya sendiri juga dapat mempelajarinya seperti itu. Mempelajari itu. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Bu mengganggu. Mudah-mudahan Ibu semakin sukses dalam amin, sama-sama sukses di 154 Purwodadi. Sama-sama sukses Pak. Masih banyak Bu ya? Iya, sama-sama ya.